Selamat pagi untuk siswa-siswa kelas 10 MIPA dan 10 SOS. Jumpa lagi bersama Ibu YP dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi baru yaitu tentang wirausaha, budidaya, tanaman pangan. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada 3 bagian. Yang pertama, mengenal jenis dari tanaman pangan. Yang kedua, perencanaan usaha. Dan ketiga, proses produksi budidaya tanaman pangan. Kita masuk ke bagian pertama. Apa itu tanaman pangan? Tanaman pangan merupakan tanaman pokok manusia untuk dikonsumsi dan menjadi sumber energi. Contohnya serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang dapat dipanen hanya 1 kali, yaitu rentangnya 3-4 bulan ataupun 6-8 bulan. Contohnya ada jagung, gandum, ataupun padi, dan lain sebagainya. Tanaman tahunan itu tanaman yang dapat terus tumbuh setelah bereproduksi. Artinya walaupun sudah panen, bisa kita panen untuk tahap selanjutnya. Contohnya ada kelapa dan cabai. Setelah kalian mengetahui pengelompokan tanaman pangan berdasarkan umur, tanaman pangan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, serealia, kedua, kacang-kacangan, dan yang ketiga, umbi-umbian. Serealia merupakan jenis tanaman pangan yang dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Contohnya padi, jagung, gandum, sorghum, dan sebagainya. Contoh dari jenis tanaman pangan kacang-kacangan ada kacang merah, kacang polong, kacang hijau, dan sebagainya. Contoh dari jenis tanaman umbi-umbian ada singkong, sukun, dan ubi. Mengenai wirausaha budidaya tanaman pangan, wirausaha di bidang ini selalu terbuka. Kenapa? Karena selama manusia masih ada, pasti kebutuhan makan akan tetap ada. Seperti Indonesia yang merupakan negara berpendudukan besar, maka kebutuhan pangannya juga akan sangat besar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu konsumen pangan terbesar untuk produk pangan hasil pertanian. Ada banyak usaha di sektor budidaya tanaman. Contohnya budidaya padi menghasilkan beras, budidaya kedelai, kacang hijau menghasilkan biji, budidaya sorghum menghasilkan bahan baku bioetanol, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum proses produksi budidaya tanaman. Yang pertama, menyiapkan lahan, kedua bibit, dan yang ketiga pupuk. Dalam hal pemilihan lahan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pemilihan lokasi sesuai dengan agroekologi zone untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Kedua, kesuburan tanah yang cukup baik. Ketiga, saluran drainase yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Dan yang terakhir, konservasi lahan untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, dan perusakan struktur drainase tanah. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari tanaman pangan. Maka harus diperhatikan beberapa hal, yaitu benih yang dipilih merupakan varietas yang unggul dan sehat, memiliki vigor yang baik, dan memiliki sertifikat dan label jelas. Dan yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya serta memenuhi 5 tepat, yaitu tepat jenis, mutu, waktu, dosis, dan cara aplikasi. Pupuk dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kompos atau pupuk kandang. Kedua, pupuk anorganik yang berasal dari bahan-bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Yang ketiga, pembenar tanah, yaitu bahan-bahan sintesis atau alami, organik,
atau mineral yang berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Setelah kita mengetahui apa saja yang harus diperhatikan sebelum proses budidaya, maka sekarang kita sudah bisa melakukan budidaya tanaman pangan. Ada beberapa step yang dapat dilakukan. Yang pertama, penanaman yang dilakukan pagi dan sore. Yang kedua, pengairan. Ketiga, pemeliharaan. Dan yang keempat, pengendalian hama. Hama yang merupakan organisme pengganggu tanaman dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hewan. Contohnya serangga, binatang bertubuh lunak seperti siput, tikus, dan babi hutan. Yang kedua adalah vektor. Sebagai faktor pembawa penyakit yaitu virus dan bakteri. Dan yang ketiga, gulma ataupun tumbuhan liar. Langkah yang terakhir adalah memanen hasil tanaman pangan. Perlu diingat dalam hal memanen hasil tanaman pangan dilakukan di pagi hari ataupun sore hari supaya produk yang kita tanam masih dalam keadaan bagus dan memudahkan kita dalam pengemasan dan pengiriman produk tersebut. Seperti itu nakku untuk penjelasan materi kita pada kali ini, yaitu tentang wirausaha budidaya tanaman pangan. Ibu harap kalian mengerti dari penjelasan yang telah Ibu berikan. Lalu, apa tugas kalian untuk minggu depan? Tugas kalian adalah menuliskan berbagai jenis tanaman pangan. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan ya, ada 3 jenis tanaman pangan, yaitu serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kalian tuliskan nama tanaman pangan, ciri-ciri tanaman tersebut, dan bagian tanaman yang dimakan. Tugas tersebut dikumpulkan minggu depan, kalian catat di buku latihan kalian ataupun bisa di buku catatan kalian. Jangan lupa ya nakku untuk mengerjakannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.